Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang eksponen. Ya. Nah, capaian pembelajaran untuk kita pada pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma. Nah, itu ya capaian pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Ada yang tahu nggak itu eksponen apa? Ya, eksponen itu tadi adalah nama lain dari bilangan berpangkat. Tuh ya. Nah, pasti pangkat itu sendiri sudah tidak aneh lagi di telinga kalian ya. Kalian sudah pernah mempelajarinya waktu di SMP ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi ini. Nah, nanti di pembelajaran kita Ibu akan menjelaskan tentang definisi eksponen, kemudian tentang sifat-sifat eksponen, dan berikut contohnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dulu manfaat eksponen dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu nanti kita bisa menghitung jumlah perkembangbiakan virus atau bakteri ya. Seperti yang kita ketahui, kita sedang dilanda wabah COVID-19. Nah, kalian nanti setelah mempelajari eksponen ini bisa menentukan perkembangbiakan virus atau bakteri loh. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah pertumbuhan penduduk atau bisa dipergunakan dalam aritmetika sosial nantinya. Yang ketiga, menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang keempat itu nanti menghitung jarak dari planet ke matahari. Nah, baik anak-anakku, seperti apa sih definisi eksponen? Nah, ini definisi eksponen ya. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi dituliskan kalau misalkan kita punya A pangkat N, berarti kita mengalikan A sebanyak N faktor ya. Nah, contohnya seperti apa nanti kita lihat. Nah, sebelum ke contoh, kalian perlu tahu dulu di dalam eksponen itu ada yang namanya basis dan pangkat. Yang mana sih basis? Nah, jadi kalau kita punya A pangkat N, nah yang dinamakan basis itu adalah yang A. Ya, basis atau bilangan pokok. Oke. Kemudian N-nya ini adalah pangkatnya, pastinya ya, pangkat. Nah, contoh dari eksponen itu seperti apa? Contohnya misalkan kita punya 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini berarti kita mengalikan 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 ya. Awas, bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 dikali 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. Di mana hasilnya nanti berapa? Hasilnya 8 kan? Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan Ibu punya negatif 3 pangkat 2. Anak-anak, berarti ini gimana? Perkaliannya. Berarti kita kalikan negatif 3 sebanyak 2 kali. Jadi negatif 3 dikali dengan negatif 3. Berapa hasilnya? Negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya itu adalah 9. Awas ya, hati-hati dalam perkalian negatif, dua buah bilangan negatif. Kemudian yang ketiga, contohnya misal Ibu punya negatif 5 pangkat 2. Coba, ini cara mengalikannya seperti apa ya? Sepintas ini sepertinya sama dengan yang kedua ya, sepintas sama dengan yang kedua, yaitu tapi padahal beda. Kalau yang tadi negatif 3-nya yang dipangkatkan 2, kalau sekarang 5-nya saja yang dipangkatkan. Jadi tetap negatifnya tidak dipangkatkan. Kita tuliskan negatif 5 kali 5. Oke. Nah, berarti nanti hasilnya adalah negatif 25.
Nah, itu untuk definisi eksponen. Oke, sampai situ sudah mulai mengingat kembali ya materi, mungkin ini materi di SMP juga. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponennya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat dari eksponen ya. Nah, jika kita mempunyai A, kemudian kita punya M, dan kita punya N, kemudian A, M, dan N-nya ini adalah anggota dari himpunan bilangan real ya, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka sifat yang pertama ini adalah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah dengan N ya. Jadi akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Syaratnya ini apa? Syaratnya, nah, basisnya harus sama. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4, maka nanti akan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 4. Jadi kita punya 2 pangkat 7. Nah, ini yang pertama ya, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau misalkan kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, nah ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan berpangkat atau bentuk eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangi saja. Contohnya misal 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, berarti akan sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3 atau 2 pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, kita punya sifat yaitu jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka akan sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, itu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita punya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti akan sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 pangkat 6. Nah, ini ya 3 sifat. Kemudian ada lagi sifatnya yang keempat. Nah, untuk yang keempat, kalau misalkan kita punya 2 bilangan, kemudian bilangan tersebut berbeda dan kita pangkatkan. Kayak gimana sih? Misalkan A kali B dipangkatkan dengan M. Berarti nanti akan sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M, anak-anak. Ya, contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan kita punya 2 kali 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, kayak gitu ya. Nah, sifat yang kelima. Nah, ini sekarang kita punya A per B pangkat M. Nah, di sini B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya. Di sini berarti kita punya sifat yang kelima itu kalau ada A per B pangkat M menjadi A pangkat M per B pangkat M. Oke. Nah, seperti itu contohnya. Misal kita punya 2 per 3 pangkat 2, maka nanti akan sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sifat yang keenam. Oke, tadi ada 5 sifat. Sekarang kita masuk ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam ya, sifat yang keenam ini kita punya yang keenam. Jika kita punya A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Ya, sifat yang keenam ini. Jika A pangkat 0, maka dia akan sama dengan 1. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita punya 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu pasti hasilnya 1 ya, sama dengan 1.
mau 25 pangkat 0. Berarti hasilnya sama dengan 1. Ya. Ingat, ini A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi 0 pangkat 0 itu tidak sama dengan 1. Nomor 7. Nah, untuk yang nomor 7, misal kita punya bentuknya A pangkat M per N. Maka kita bisa mengubahnya atau sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya misal kita punya 2 pangkat 3 per 2. Berarti akan sama dengan akar ya dari 2 pangkat 3. Contohnya lagi, misal kita punya 5 pangkat 1 per 3. Berarti akan sama dengan akar pangkat 3 dari 5. Ya. Nah, itu untuk yang ketujuh. Untuk yang ke-8, lagi, kalau kita punya pangkatnya negatif, kayak gimana ya bentuknya? Nah, misalkan kita punya A pangkat min M. Maka akan sama dengan 1 dibagi A pangkat M ya. Nah, contohnya misalkan kita punya 5 pangkat min 2. Berarti akan sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Oke, anak-anak, itu adalah beberapa sifat dari eksponen. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham tentang sifat-sifat eksponen ini, kita langsung ke contoh soal saja ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan bentuk sederhana dari 27 A pangkat 4, B pangkat 5 dan C pangkat 2 per 3 A pangkat 2, B pangkat 3, C. Nah, baik, sebelumnya kita lihat dulu di sini ya. Dilihat dulu apakah ada yang memiliki basis yang sama. Kalau misalkan ada bilangan yang bilangan berpangkat dengan basis yang sama, berarti kita bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi ya. Nah, dilihat dulu di sini ada A pangkat 4, ada juga A pangkat 2. Ah, ini basisnya sama. Kalau basisnya sama berarti bisa kita gunakan sifat yang tadi. Tinggal dilihat saja operasinya di sini apa sih ya, pembagian. Kalau pembagian harus di mana? Terus di sini juga ada B pangkat 5 dengan B pangkat 3. Nah, B pangkat 5 dengan B pangkat 3 juga sama, ini basisnya adalah B. Oke, berarti kalau basisnya sama, nah berarti kita bisa menggunakan sifat yang tadi juga. Terus yang satu lagi di sini ada C pangkat 2 dengan C. Nah, ini juga sama, basisnya sama. Apa? C kan? Nah, berarti nanti kita bisa menggunakan sifat-sifat yang sebelumnya. Oke, kita jawab saja di sini. Nah, misalkan tadi soalnya adalah 27 A pangkat 4 ya, B pangkat 5, C pangkat 2 dibagi dengan 3 A pangkat 2, B pangkat 3, C. Nah, kita lihat dulu ini yang bilangannya saja ya, yaitu ada 27 dan 3. Maka 27 bagi 3 itu berapa? 9 kan? Nah, sekarang kita lihat yang eksponennya. Di situ ada A pangkat 4 dan A pangkat 2. Berarti karena basisnya sama yaitu A, berarti pangkatnya apa? Operasinya pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat 4 dikurangi 2. Oke. Nah, terus yang kedua ada B pangkat 5 dan B pangkat 3. Berarti B pangkat 5 dikurangi dengan 3. Nah, terus yang terakhir ada C pangkat 2 dan C. C ini berarti apa? Pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Wah, di sini ada pangkat 1-nya. Berarti jadi C pangkat 2 dikurangi 1. Nah, kemudian kita tinggal sederhanakan aja ya. A pangkat 4 dikurangi 2 berarti jadi berapa? A pangkat 2. Terus B pangkat 5 kurangi 3 jadi berapa? B pangkat 2. Dan C pangkat 2 dikurangi 1 jadi berapa? Jadi C. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Jadi bentuk sederhana dari 27 A pangkat 4, B pangkat 5 dan C pangkat 2 dibagi dengan 3A kuadrat
dikalikan dengan B pangkat 3C, itu hasilnya adalah 9A kuadrat B kuadrat C. Ya, baru kita pangkatkan lagi negatif 1. Nah, oke, anak-anakku, sekarang kita akan masuk ke materi, bukan materi ya, baik anak-anakku, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Di sini kita masih menentukan bentuk sederhana ya, dari 3A pangkat min 2 B C pangkat min 3 24A pangkat 5 B pangkat min 3C dipangkatkan lagi negatif 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian boleh menyelesaikan yang ada di dalam tanda kurung dulu, baru nanti dipangkatkan negatif 1. Boleh juga kalian memangkatkan dengan negatif 1 dulu semuanya, baru nanti dibagi ya. Nah, tapi Ibu sekarang mau mencoba dengan cara menyelesaikan yang ada di dalam tanda kurungnya dulu. Nah, jadi kita tulis ulang dulu saja soalnya. 3A pangkat min 2 B C pangkat min 3 dibagi dengan 24A pangkat 5 B pangkat min 3 C dipangkatkan lagi negatif 1. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. 3/24 berarti kita sederhanakan menjadi 1/8. Terus karena A pangkat min 2 ya, dengan A pangkat 5 ini basisnya sama, yaitu A, berarti kita bisa gunakan sifat dari eksponen menjadi A pangkat min 2 dikurangi dengan 5. Terus B-nya juga sama, basisnya di sini 1 ya. Di sini adalah min 3. Berarti jadi 1 dikurangi dengan min 3. Dan yang satu lagi C-nya. Nah, C-nya berarti negatif 3 dikurangi 1. Ini baru kita pangkatkan negatif 1. Nah, ini boleh kita ubah 1/8 itu sama dengan 8 pangkat min 1. Yang ini jadi A pangkat min 7 karena min 2 kurangi 5. Kemudian B 1 dikurangi min 3 itu jadi 4. Dan C pangkat negatif 4 ya. Hati-hati dalam operasi pengurangan negatif dengan positif atau negatif dengan negatif ya. Kemudian setelah ini baru kita kalikan dengan pangkat negatif 1. Jadi semuanya dikalikan dengan negatif 1 sehingga kita punya bentuk 8 pangkat negatif 1 kali dengan negatif 1. Terus A-nya negatif 7 dikali dengan negatif 1 juga. B-nya pangkat 4 dikalikan dengan negatif 1 juga. C-nya negatif 4 dikalikan dengan pangkat negatif 1. Jadi 8 pangkat negatif 1 kali negatif 1 itu 1. Jadi 8. Maka yang A-nya negatif 7 kali negatif 1 dia jadi 7. Yang B 4 kali min 1 dia jadi min 4. C-nya jadi pangkat 4. Oke, ini sudah selesai sampai sini, tapi biasanya untuk yang pangkat negatif itu diubah ke dalam bentuk pangkat positif sehingga nanti bentuknya berubah menjadi 8A pangkat 7 B pangkat min 4 itu sama saja dengan 1/B pangkat 4 ya. Terus C pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 8A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4.